Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan tentunya pemirsa. Pemirsa, paparan polusi pada kulit bisa menyebabkan kulit mudah rusak dan terkena berbagai penyakit. Terlebih bila terlalu sering ataupun paparan polusi berlangsung dalam waktu lama, polusi tersebut bisa bersumber dari berbagai zat pencemar atau polutan di luar dan dalam rumah. Lalu bagaimana mengatasi dampak polusi udara terhadap kulit kita? Tentunya pada malam hari ini kita akan membahasnya mengenai dampak polusi udara terhadap resiko kanker kulit. Tentunya bersama Dr. Yuli Kurniawati, SPDVE Subspesialis DKE, tentunya dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam. Aduh, cantik sekali. Sehat terus ya. Iya. Jangan diberitahu dok. Sehat ya dok ya, alhamdulillah. Ini dokter, tentunya malam hari ini dokter kita akan membahas tentunya tentang dampak polusi udara terhadap risiko kanker kulit ini dokter. Kalau berbicara tentang kulit ini memang seringkali sensitif ya pastinya ya dokter ya. Dan tentunya untuk polusi sendiri ini karena dalam waktu beberapa pekan ini memang banyak sekali ya dokter ya untuk polusi. Iya benar. Sampai sekarang masih trending topik ya. Benar sekali ini dokter. Baik dokter, kalau untuk sumber polusi sendiri ini dokter ya, untuk yang mengganggu kulit sendiri itu apa saja itu dokter? Gini, jadi Mbak Desi mungkin topik kita malam ini itu mengenai bagaimana sih dampak polusi terhadap resiko kanker kulit ya. Kalau kita ketahui bahwa polusi yang lagi ngetren sekarang ini ternyata sangat berdampak pada kesehatan ya. Mungkin orang akan hanya menganggap bahwa hanya mengenai paru-paru karena terhirup udara ya, yang namanya udara. Jadi pasti yang paling terkena itu adalah si paru-paru kita gitu ya. Tetapi ternyata kulit juga ikut terkena dampaknya ya. Selain organ yang lain itu jadi mata, mungkin para pemirsa juga merasakan tenggorokan nggak enak, panas, kemudian mata juga kadang berair, hidung tuh kayak ada benda asing gitu ya. Nah, apakah itu juga ke kulit gitu? Dan ternyata iya. Nah, makanya malam ini kita membahas dan terkait dengan kanker kulit nih ya. Kan orang kadang-kadang apaan sih kulitnya, emang gak ada apa-apanya misalnya gitu ya. Ternyata efek dari si polusi ini sangat cukup tinggi. Dan harus kita ketahui bahwa kulit kita itu ada suatu barrier pembatas antara lingkungan tubuh kita dengan luar. Sehingga secara logika absorpsi dari partikel-partikel ya polutan itu sangat banyak dong. Mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku itu mudah sekali bisa masuk ke tubuh kita. Ya, nanti efeknya kita akan bicarakan ya. Cuma tadi Mbak Desti tanyakan tentang apa itu polusi gitu kan. Nah, sekarang kan lagi ngetren nih. PM 2.5 gitu ya. Banyak sekali kalau kita baca, kita browsing gitu ya, apa sih ini gitu ya. Nah, ternyata polusi ini itu ditandai atau dilakukan suatu kriteria. Apa sih yang maksud dengan polusi udara? Jadi dengan mengukur partikel yang ada di dalam udara kita, yang dikenal dengan batasannya itu adalah PM 2.5 mikrometer. Artinya itu ukurannya sangat kecil sekali. Ya, jadi partikel ini bisa mengandung udara, ya, karbon dioksida, partikel dari asap pembakaran, gitu ya, kemudian bahkan logam berat yang sudah terakumulasi dan dia membentuk partikel yang sangat kecil. Nah, itu yang bisa masuk melalui permukaan kulit kita juga, selain tentunya terhirup gitu ya. Jadi melalui permukaan kulit itu dia akan masuk melalui pori-pori kita, bisa masuk juga melalui folikel rambut ya,
kemudian juga masuk melalui lapisan lemak kulit. Dan akhirnya nanti bisa merusak barrier kulit kita, lapisan kulit kita, dan masuk ke dalam sel-sel, baik sel yang mengandung pigmen ataupun yang tidak mengandung pigmen kulit. Makanya jadi saya ditanya topiknya apa dok gitu, ya udah deh ini lagi ngetren, harus waspada loh terjadinya peningkatan resiko kanker kulit gitu. Oke, baik dokter. Kalau untuk polusi udara ini sendiri kan tadi ada beberapa ya dokter ya, tentunya banyak polusi udara yang bisa mengganggu tentunya untuk kesehatan kulit sendiri. Nah, kalau untuk yang menyebabkan polusi udara ini sendiri dokter, yang bisa sampai mengganggu kesehatan kulit kita itu bisa menyebabkan katakanlah kanker kulit ini sendiri ya dokter ya resikonya. Itu apa dokter yang menyebabkan? Ya. Jadi kalau kita bicara tentang kanker kulit, tentu apa sih kanker kulit? Pasti kan ada pertanyaan seperti itu ya. Jadi kita tahu bahwa kanker kulit itu adalah suatu kelainan atau suatu pertumbuhan abnormal dari suatu sel-sel kulit kita yang bentuknya tidak bisa dikendalikan oleh suatu sistem tubuh kita, sehingga menimbulkan suatu lesi yang bisa saja bentuknya besar atau berupa benjolan atau perubahan warna seperti itu ya. Dan kita ketahui bahwa kanker kulit ini terdiri dari 3 klasifikasi ya: tumor jinak, tumor prakanker, dan tumor ganas atau yang disebut dengan kanker kulit. Mungkin nanti bisa ditayangkan gambarannya gitu ya. Gambarannya yang masuk dalam tumor jinak biasanya lokasinya terbatas pada satu lesi tertentu, pada area tertentu, terus besarnya juga ya tidak berubah banyak gitu ya, kemudian tidak merusak jaringan sekitar gitu ya. Contohnya misalnya kalau kita lihat tai lalat misalnya ya, kemudian juga bintil-bintil ya, skin tag istilahnya, kadang-kadang ada di leher, kemudian di wajah kita gitu ya, itu masuk ke dalam kelompok yang tumor jinak. Kemudian nanti ada yang prekanker tuh lesi kulit yang mengarah ke kanker, atau tumor ganas kulit yang dengan suatu perubahan lingkungan ya, atau induksi dari manipulasi suatu pengobatan yang tidak tepat, dia justru menjadi kanker akhirnya. Dan yang terakhir adalah kanker kulit. Kanker kulit itu tumor ganas kulit terbagi menjadi 3 ya, karsinoma sel basal, kemudian karsinoma sel squamous, dan melanoma maligna. Mungkin waktu beberapa saat yang lalu tuh pernah ya ngetren melanoma gitu ya, melanoma maligna. Mungkin bisa ditayangkan ya gambarnya supaya bisa mengenal bagaimana tumor jinaknya gitu ya dokter ya. Diperkenalkan atau ditunjukkan gambarnya, mungkin bisa ditayangkan. Ada slide-nya ya dokter ya, untuk tumor jinak, tumor prekanker ya dokter ya, dan juga yang untuk tumor ganasnya ya dokter ya. Oke, ini ada. Nah, ini yang tumor jinak ya. Nah, kalau tumor jinak itu seperti ini tadi ya, kayak nevus itu seperti tai lalat ya, kemudian kista, ya bermacam-macam kista, kemudian keratosis seboroid itu yang berintilan gitu ya, bisa di wajah, di leher, ataupun juga hemangioma, salah satu bentuknya. Hemangioma itu berasal dari pembuluh darah kita ya. Kita lihat warnanya homogen, tidak sama ya, misalnya coklat-coklat tua gitu, hitam-hitam gitu ya, atau merah-merah gitu ya, dan tidak menyebar dan tidak merusak jaringan sekitar. Nanti akan ada bedanya dengan tumor prekanker ya dok. Prekanker dulu deh. Prekanker ini nanti gambarnya kita bisa tayangkan, bentuknya itu seperti hampir mengarah ke kanker kulit. Jadi contohnya misalnya seperti ini, keratosis aktinik, kemudian penyakit Bowen ya, kemudian Paget disease ya. Kalau ngeliat bentuk kayak gini kayaknya biasa aja ya, tapi ternyata setelah kita lihat bahwa ini biasanya penyembuhannya suka lama ya. Kenapa ya ini kemudian juga membesar seperti itu ya. Jadi ini yang
dengan suatu stimulus itu dia bisa berubah menjadi ganas. Misalnya pajanan sinar matahari yang terus-menerus, penggunaan obat yang kurang tepat gitu ya, justru memicu sel ini menjadi ganas. Nah, kemudian nanti kita lihat juga nih yang ganasnya ya, ganas Dok, ya. Oke. Yang ganas ini mungkin dulu pernah ya ngetren lagi banyak. Nah, yang sebelah pinggir sekali itu karsinoma sel basal. Biasanya tai lalat diawali seperti tai lalat, kemudian kok lama-lama jadi ulkus atau borok ya tengahnya. Itu dikenal dengan nama ulkus roden, dengan jaringan yang tidak simetris, kemudian mudah berdarah ya, kesenggol sedikit mudah berdarah gitu ya. Kemudian yang sebelahnya juga yang dari sel squamous, jadi kayak luka yang nggak sembuh-sembuh lah seperti itu. Jadi harus waspada. Kemudian kalau yang sebelahnya ini salah satu contoh melanoma maligna ya. Melanoma maligna tuh kadang-kadang kita nggak menyadari bahwa oh ini tai lalat ya gitu. Tapi kok cepat sekali menyebar ya. Nah, itu harus hati-hati ya bahwa itu mengarah ke kanker kulit. Oke, baik. Ya. Baik, berarti dari beberapa gambar ini sendiri itu memang untuk faktornya sendiri ada beberapa yang diakibatkan oleh polusi udara itu sendiri ya. Jadi Dokter, kalau kita lihat faktor-faktor resikonya itu ada dibagi ya menjadi resiko yang disebabkan oleh polutan, itu yang sedang kita bicarakan, tapi juga sinar matahari yang terlalu terik ya, kemudian lubang ozon, nah seperti itu ya. Jadi faktor resikonya itu secara umum dibagi dua, faktor internal dan faktor eksternal. Gitu ya. Faktor internalnya ya genetik, jadi harus hati-hati nih kalau misalnya ada saudara, keluarga, orang tua yang pernah mengalami suatu keganasan, gitu ya, ada resiko untuk timbul suatu kanker kulitnya, punya resiko lebih tinggi. Kemudian satu lagi nih yang lagi ngetren kulit putih ya. Oh ya. Nah itu kan banyak nih berbondong-bondong orang menjadi kulitnya putih kan. Ternyata mempunyai resiko kanker kulit lebih tinggi. Makanya kanker kulit itu lebih banyak ditemukan pada orang-orang Eropa, orang-orang di Amerika, Australia ya, dengan terik, kemudian dia juga memang kulitnya tipe Fitzpatrick 1-2, artinya pigmen melaninnya sangat sedikit, maka dia ternyata mempunyai resiko kanker kulit lebih tinggi. Oke. Gitu. Jadi masih mau jadi kulitnya putih? Ini dari yang kulitnya gelap, ada yang mau mengubah jadi putih itu biasanya ya, Dok ya. Itu ya, jadi harus diingatkan bahwa harus hati-hati bahwa dia punya resiko mengalami kanker kulit lebih tinggi gitu ya. Kemudian juga faktor hormonal ya, tadi sih ya. Iya, faktor hormonal. Terus juga Imunitas ya, Dok, imunitas tubuh kita, gizi yang buruk, pola hidup yang stres yang tinggi itu juga mempengaruhi dari kejadian kanker kulit. Nah, kalau yang faktor eksternal tadi ya, udara dengan cuaca yang terik, matahari intens sekali, kemudian juga yang tadi yang sedang kita bicarakan, polutan ini. Polusi udara tentunya ya, udara, Dokter ya. Dan kalau untuk saat ini memang kita ada pada masa yang polusi udaranya memang cukup buruk ya, Dokter di atas ambang WHO. Di atas rekomen WHO ya. Kalau WHO itu memberikan batasan bahwa PM 2.5 itu maksimal 15 ya, maksimal 15 mikron per meter persegi ya. Kalau di kita udah banyak sekali. Kalau nggak salah terakhir sampai 20 kali lipat dari yang dianjurkan WHO. Ya itu kalau kita lihat di skalanya udah merah-merah gitu aja. Nah itu harus hati-hati, harus menggunakan masker ya kalau untuk supaya tidak terhirup ke paru-paru. Padahal kita udah seneng ya mau bebas pakai lepas masker kan, ternyata ada polusi lagi, tutup lagi. Malah yang dianjurkan juga masker yang KN95 atau yang N95 yang
harus yang bagus. memang harus menutup ya Betul. dokter ya. Nah kalau untuk terkait itu kan kalau untuk udara karena kita sering menghirupnya ya Betul. dokter ya. Nah apakah kalau misalnya polusi itu sendiri terkena langsung dengan kulit kita, nah itu apakah lebih cepat dokter untuk reaksinya sendiri? Iya, itu jadi ada akumulasi. Ya, jadi ada beberapa penelitian bahwa kandungannya kalau lebih dari 10 mikron per meter persegi itu mempunyai resiko ternyata cukup tinggi, 50% lebih tinggi kira-kira untuk terkena resiko kanker kulit. Ya, jangka waktunya beragam gitu. Kemudian ada penelitian yang lain juga bahwa dengan jarak yang 100 meter dari tempat polusi, misalnya tempat tinggalnya Mbak Desti 100 meter dari pusat polusi udara gitu ya, cukup tinggi, dia punya kemungkinan resiko untuk timbulnya lentigo yang tadi ya, yang bintil-bintil kehitaman coklat itu punya lebih resiko tinggi sekitar 20-25%. Lebih banyak. Kan tadi udah dijelaskan bahwa si partikel ini ya, partikel matter ini yang PM 2.5 ini dia masuk melalui permukaan kulit. Oke. Nah, ini dia ya. Ternyata dampak polusi bukan cuma ke paru-paru saja ya. Ternyata di udara di kita juga penuaan dini ya, yang dikenal dengan photoaging, kemudian lentigo bercak kecoklatan, skruton atau melasma ya, itu juga punya resiko lebih tinggi. Kemudian juga penyakit-penyakit dermatitis atopik, eksim ya. Eksim ya, banyak dok, ya? sekali anak-anak sekarang gatal gitu ya, dok, ya, timbul radang pada kulit. Itu udah mulai dirasakan nih gitu ya. Jerawat ya, dokter, Psoriasis, terus akne juga flare semua ya. Kemudian yang ini adalah kanker kulit yang kita ya, dok, bicarakan ya? kanker kulit. Oke, baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali dokter perbincangan kita, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Aku sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikanku yang hari ini. Aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Balurkan, ampunkan minyak Ganapati, agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo Mang CBC dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali
kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Masih di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Yuli Kurniawati, SPDVA Subspesialis DKI dari Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang, dan masih membahas mengenai dampak polusi udara terhadap resiko kanker kulit. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali ini dokter ya. Kalau untuk terkait kembali lagi ke polusi udara sendiri dokter ya, yang akan pastinya beresiko untuk kanker kulit ini sendiri dokter. Kalau untuk kondisi atau penyakit ini dokter yang bisa dialami kulit sendiri ini terhadap paparan polusi atau yang lebih sering lah ini dokter, yang terlalu banyak terkena paparan ya kayak sinar matahari tadi ya tentunya dokter, apalagi polusi. Nah ini apa yang paling sering dokter? Selain mungkin timbulnya kemerahan atau akne tadi ya dokter ya, itu seperti apa dok? Jadi memang ya pada intinya paparan dari polutan ini dia akan masuk ke permukaan kulit kita. Permukaan kulit dia masuk karena memang partikelnya sangat kecil ya, partikelnya sangat kecil, dan kalau dibayangkan tuh bisa lebih kecil dari kira-kira sekitar 50 lebih kecil dari helai rambut. Memang tidak terlihat ya. Kalau kita bayangkan kalau rambut, nah masih kelihatan ya rambut-rambut halus yang itu ya. Nah ini lebih kecil lagi sehingga memang tidak tampak oleh mata, dan dia masuk ke kalau kita lihat partikelnya tuh tidak tampak, tapi tidak membuat kayak badan kita tuh kayak kotor sekali gitu ya, karena dia menempel dan masuk ke permukaan kulit, dan dia akan merusak membran selnya, lalu akan merusak dari siklus sel kita ya. Jadi siklus sel, jadi menimbulkan gangguan pada pertumbuhan atau perbaikan sel. Jadi merusak udah di level selnya gitu ya, udah di tingkat selnya, sehingga kerusakan mulai dari barier kulit. Barier kulit itu jadi penapis utama antara lingkungan luar dan dalam tubuh kita. Nah kalau udah barier kulit kita udah rusak, itu semuanya juga akan bisa terjadi Mbak Desti. Jadi yang paling sering mungkin kalau anak-anak dermatitis atopik ya, eksimnya bercak merah seperti itu ya, mulai dari rambut sampai ke ujung buku yang tadinya tenang-tenang kambuh seperti itu. Kemudian juga akne ya, akne itu kan waduh sangat populer, penyakit yang populer ya. Jadi banyak sekali resikonya, dia akan masuk dan akan selain merusak barier kulit, itu dia juga akan menimbulkan sumbatan, sehingga terbentuknya komedo akan menjadi lebih sering. Gitu ya, makanya kenapa si akne ini flare gitu ya pada kondisi-kondisi polusi udaranya cukup tinggi. Nah, kalau untuk kanker sendiri memang jangka waktunya tidak langsung sekarang ya, Mbak Desti ya. Jadi efeknya tidak sekarang nih, tapi nanti beberapa tahun ke depan itu resikonya akan muncul lebih tinggi. Jadi itu tabungan. Untuk tabungan penyakit. Aduh, enak banget tabungan penyakit. Enak banget ya dok tabungan. Ya, makanya nanti kita harus bagaimana sih pencegahannya, itu lebih penting gitu ya. Jadi itu yang harus kita bahas juga nanti. Iya, boleh. Baik dokter. Baik, ini sebelum kita lanjut, ini untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 07113646666 atau di 364111. Ini mungkin karena saat ini polusi udara kita ini memang sedang tidak baik ya dokter. Yang ini untuk pemirsa yang ingin bertanya
bagaimana ini dok harus apa yang harus kita lakukan ya dokter ya? pencegahannya, Iya, ya. apakah hanya menggunakan masker itu sudah cukup? Pulang langsung mandi apakah itu sudah cukup ya? Seperti itu ya dok. Iya, Apalagi yang berkegiatan di luar ruangan ya ruangan, dokter ya betul, tentunya. ya. Baik dokter, kalau untuk tadi ada beberapa faktor tentunya tadi ya dokter ya, seperti faktor resiko sendiri tadi, ada juga internal dan juga eksternal. Nah kalau untuk internal tadi kan ada yang dinamakan genetik ya dokter ya, kalau untuk kanker kulit Ya, sendiri ini betul. dokter. Nah kalau untuk seperti berapa persennya sendiri untuk genetik itu bagaimana itu dokter? Masalah genetiknya tergantung dari jenis kankernya, gitu ya. Kemudian dia tidak berdiri sendiri. Jadi walaupun ada faktor genetik, tetapi juga harus berinteraksi juga dengan faktor yang lain. Ya, jadi nanti misalnya apakah ada faktor hormonalnya juga berperan di situ, kemudian faktor lingkungan, ya itu kan penting sekali. Walaupun hanya dari genetik, bisa saja dari ada faktor genetik tapi tidak terpicu. Gitu ya, terpicu timbul suatu kanker kulitnya. Kenapa? Karena dia menjalani pola hidup yang sehat, kemudian juga menghindari polusi kayak sekarang ini gitu ya. Dia menjaga pola makan yang bagus, menghindari stres seperti itu. Dia hindari, maka yang tadinya ada faktor genetik bisa tidak muncul. Jadi nggak perlu takut sebenarnya ya, tapi harus hati-hati saja. Baik, berarti memang harus dilihat lagi tingkatan kankernya sendiri ya dokter ya, untuk genetik. Jenisnya juga. Oke, baik. Ini kita ada pertanyaan dokter melalui akun media sosial kita di Instagram. Ini dari Aldona. Ini apakah dengan pakaian mungkin ya tertutup dan sunscreen ini bisa mencegah kanker kulit? Nah, apakah bisa ini dokter? Betul. Ini pertanyaannya bagus ya. Iya. Karena mengenai dan terkait dengan topik kita Benar, gitu ya. Jadi memang kalau salah satu cara pencegahannya dengan menggunakan pakaian yang tertutup, bukan seperti pakai kayak jas hujan seperti itu banget sih, enggak ya. Tapi artinya di sini kita menghindari pajanan sinar matahari juga, salah satunya dengan menggunakan sunscreen ya. Kalau di Indonesia di atas SPF 30 SPF itu 30 perlu ya. Kemudian menggunakan payung ya, itu yang simple-simple yang kadang-kadang bikin orang males ya gitu. Menggunakan topi lebar itu akan melindungi kulit kita dari sinar matahari ataupun polutan ya. Jangan menggunakan baju tangan panjang seperti itu ya. Kemudian yang setelah acara di luar, outdoor, kegiatan outdoor, kita pulang selesai harus mandi gitu ya, bersihkan semua sehingga tidak ada kesempatan si polutan itu nempel lama di kulit kita. Jadi itu salah satu cara gitu ya. Salah satu cara ya tentunya ya dokter ya. Baik. Sunscreen-nya juga pakai ya. Sunscreen-nya ya, jangan lupa. memang harus digunakan berarti Ya, dokter betul. ya. Bukan hanya pada saat polusi udara yang tidak baik ini saja, memang setiap hari memang harus digunakan Harus dok. digunakan. Oke, Gitu. baik. Karena memang kita kan di daerah tropis itu matahari cukup intens. Matahari cukup Iya, intens ya. betul. Seperti ada di atas kepala dok. Benar, apalagi bulan-bulan titik kulminasi ya, September, Oktober itu kan pas. Memang lagi Ya, ininya ya benar. dokter ya, memang lagi masa-masanya. Baik dokter, ini kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya dokter. Boleh, ayo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ada Halo. sound. Halo, selamat malam. Terputus? Oke, baik. Nanti untuk penelpon selanjutnya atau tadi sepertinya sudah tersambung, ini mungkin terputus ya dokter ya. Nanti boleh diulang kembali di 364666 atau di 364111. Baik, dokter. Sambil menunggu telepon ini dokter. Jadi kalau untuk terkait sinar matahari ini dokter ya, sinar UV sendiri. Ini kan ada saatnya kita itu memang harus memerlukan sinar matahari tentunya ya dokter ya. Vitamin
vitamin D. D ya dokter ya. Betul. Nah, kalau untuk waktunya sendiri ini dokter yang memang harus dilakukan, yang benar dilakukan itu pada saat kapan dokter? Baik. Jadi ini memang dulu sempat dibicarakan ya kapan ya gitu ya, takut harus di dalam rumah terus juga tidak boleh gitu ya. Jadi memang waktu yang enak, waktu yang tepat, bukan enak ya, tapi memang bagus itu di bawah jam 8. Di bawah jam 8. Jadi sebenarnya nggak usah lama-lama, cukup ya setengah jam sampai 1 jam cukup. Dari jam 7 sampai jam 8 gitu ya. Sebenarnya tidak perlu sampai seharian harus ada terkena paparan matahari. Justru kita menghindari pajanan sinar matahari dari jam 10 pagi, mungkin sekarang jam 9 udah mulai terik ya, sampai jam 4, jam 5 sore kalau pada saat sekarang. Itu justru harus kita hindari gitu ya, karena absorpsinya yang baik itu juga justru pagi. Ya, ada yang mengatakan sebelum jam 9, ada yang mengatakan cukup kok jam 7 sampai jam 8 seperti itu ya. Oke, baik. Berarti memang kalau untuk waktunya sendiri itu di bawah jam 8 ya, dokter ya. Nah, kalau di bawah jam 8 itu memang belum ada mataharinya, dokter, itu bagaimana? Nah, ya kan memang tergantung dari cuaca ya. Apalagi mungkin nanti ke depannya musim penghujan gitu kan juga nggak ada gitu. Nah, kita bisa memberikan suplemen juga. Suplemen ya, Ya, dokter. suplemen Berarti vitamin D3 ya, jadi nggak usah khawatir. jangan khawatir tidak ada matahari ya, dokter ya. Betul. Baik, dokter, ini ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, dokter. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Terputus lagi. Mungkin Oke, karena baik. ini ya, karena cuacanya jelek. Ikut kena asap kayaknya. Oke, baik. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi masih bisa di 0711364666 atau di 3641111. Baik, dokter. Ini ada pertanyaan juga ini, dokter. Ini sepertinya melalui media sosial kita kembali ini, dokter. Dari Cahyadi ini, apakah makanan bisa mencegah kanker kulit? Apakah makanan bisa mencegah kanker kulit? Mungkin makanan apa saja ya, dokter ya, yang bisa mencegah kanker kulit ini, dokter? Nanti mungkin ini kita bisa jelaskan lagi lebih dalam ya pada pencegahan ya. Baik. Karena gini, ada beberapa makanan yang diklaim bisa mencegah ya. Tentunya yang pasti kalau pada saat-saat ini ya, makanan yang harus menghindari makanan yang diawetkan. Kemudian makanan yang mengandung MSG terlalu tinggi seperti itu ya, tiap hari ada anak micin. Nah, itu memang benar-benar harus ekskulnya dikeluarkan, dihindarkan benar. Kemudian makanan yang tentunya yang baik ya, makanan yang baik itu tanda kutip bahwa ada beberapa sayur, buah yang justru yang kelihatannya kok gitu ya gitu, ternyata baik. Contohnya misalnya pepaya ya, jadi makanan-makanan yang berwarna oranye, ungu, merah, kemudian sayuran hijau itu mempunyai antioksidan yang tinggi. Gitu ya, jadi ternyata itu walaupun kelihatannya sepele, ternyata baik sekali untuk kesehatan ya, sebagai antioksidan. Oke, baik. Dokter, ini kita ada penelpon lagi nih, dokter. Kita angkat dulu sebentar ya, dok ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Oke, apakah terputus kembali? Halo, selamat malam. Sepertinya terputus kembali ini, dokter. Ini bukan tidak tahu ini kesalahan dari jaringan karena ada yang lewat ini sepertinya. Terbang-terbang ini sepertinya ya, dokter. Baik, dokter. Kembali lagi nih, dokter, kalau untuk makanan tadi, dokter, yang makanan yang sehat. Ini yang berwarna oranye, ungu dan hijau. Ya, jadi memang itu pola makan yang baik. Artinya mengurangi makanan yang terlalu banyak lemak. Jadi kalau misalnya bukan tidak boleh makan daging,
lakukan ya, tetapi cari daging yang tidak banyak lemaknya ya, yang murni serat dagingnya, kemudian mengurangi daging merah ya, itu udah lebih banyak makan ikan ya Mbak Desti ya, ikan tuh lebih bagus gitu ya. Kemudian yang penting ini sayur dan buah. Kadang-kadang di kita itu sulit banget ya, makanya Bu makan sayur buah gitu ya. Padahal disitulah antioksidan kita dapatkan. Oke. Tuh, ya. Tomat itu kan harganya nggak mahal loh sebenarnya. Ya, pepaya nggak usah yang mahal-mahal, justru itu sangat bermanfaat. Penting bergizi ya dokter ya. Jeruk ya, vitamin C itu antioksidannya bagus gitu ya. Jadi dengan pola makan yang baik nanti mungkin bisa ditayangkan juga nih si gambarnya. Oke, baik. Ini kita ada penelpon lagi nih dokter, kita angkat dulu sebentar ya dok ya. Halo, selamat malam. Semoga berhasil. Oke, halo, selamat malam. Halo, selamat malam, Ibu Ida. Oke, sepertinya ini suaranya tidak keluar. Halo, selamat malam. Oke, terputus sepertinya. Ini sudah beberapa kali ini terputus. Boleh diulangi kembali untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi, bisa di 07113646666 atau di 3641111. Baik dokter, kalau untuk kita tadi beberapa sudah terkait kanker kulit sendiri ini apa resikonya tadi dokter ya. Nah kalau untuk terkait kanker kulit ini kan memang banyak, terkait gejala pun memang kita harus tahu ya, harus dokter tahu ya. Tapi sebelum itu dokter, nanti kita akan bahas setelah iklan yang lewat satu ini. Dan sekali lagi untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 07113646666 atau 3641111. Kami akan kembali tetap di Jendela. 確かめるよ消えることなく輝いている雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔あふれている Hai guys, sekarang pendaftaran di Polirawa Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. 雨上がりの空のような心が晴れるような君と笑顔あふれている Acara ini dipersembahkan oleh Gosokkan, balurkan, ampunkan minyak Ganapati agar keluarga sehat, jasmani dan rohani. Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Keluarga sehat. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari
Ayo mangce-bice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati. Solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali waras herbal. Buah duku dimakan cumi. Kasar sama Susi. Kalau kamu nanti tengok aksi kami, Ayo nonton komedi kosan Makcik di Sriwijaya TV. Saksikan siaran langsung program Kosan Mangci Setiap hari Kamis jam 7 malam hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di Jendela pemirsa, masih bersama Dr. Yuli Kurniawati, SPDVA Subspesialis DKI dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang. Dan tentunya masih dengan tema kita dampak polusi udara terhadap resiko kanker kulit. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 07113646666 atau di 3641111. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi sempat terkait gejala kanker kulit sendiri nih dokter. Kalau untuk gejala dari kanker kulit itu seperti apa itu dokter? Ya, jadi tadi sebagian sudah dijelaskan ya bahwa bentuknya, kemudian ada yang tumor jinak, tumor prekancer dengan tumor ganas. Nah, bagaimana kita mendeteksinya? Nah, kita bisa melihat bagaimana bentuk kelainan kulitnya ya. Jadi ada yang kita kenal dengan istilah A, B, C, D, E. Nah, itu tadi ya, bahwa A kita lihat asimetri. Jadi kalau misalnya kita lihat ya ada lesi kulit nih ya. Nah, antara kalau kita bagi dua, kanan kiri itu tidak sama bentuknya ya. Asimetri. Nah, itu juga harus kita pikir-pikir, wah ini apa ya gitu ya. Kemudian border tuh bagian tepinya tuh nggak rata. Ya, beda kalau misalnya tai lalat kan udah jelas batasnya bulat ya gitu, dokter misalnya ya. Kemudian warnanya juga tidak homogen, artinya ada area yang warnanya lebih tebal, lebih gelap. Bagian tepinya mungkin kemerahan misalnya gitu ya. Kemudian yang keempat itu diameter. Diameter ini kalau kita lihat ya udah bentuknya nggak teratur, diameternya lebih dari 6 mili. Gitu ya, lebih dari 6 mili. Kemudian yang E-nya itu evolusi atau enlargement, jadi pembesarannya. Jadi si lesi kulitnya itu membesar sangat cepat. Gitu ya, misalnya jadi perlu evaluasi. Makanya kalau misalnya Bu, dokter ini ganas apa enggak? Nah, kita perhatikan juga ya. Selain tadi misalnya lesi kulitnya mudah sekali gatal, mudah sekali iritasi. Kemudian kalau kesenggol, kegesek sedikit mudah berdarah. Makanya tadi kan ada yang gambarnya tengahnya kok jadi kayak ulkus gitu atau borok ya. Karena dengan gesekan sedikit dia udah mulai menyebabkan perdarahan kayak gitu ya. Nanti kemudian juga besarnya nih. Jadi cepat sekali membesar gitu. Dan biasanya timbulnya bukan dari masa kecil gitu ya. Jadi dok kok baru sebulan yang lalu nih udah tiba-tiba udah besar nih gitu. Nah, itu harus diperhatikan. Kemudian juga biasanya terjadi pada usia yang lebih tua ya. Usia-usia tua itu manula itu harus hati-hati juga, lebih hati-hati. Karena tadi kita lihat salah satu faktor resikonya kan usia. Usia ya salah satunya ya dokter ya. Nah, itu tadi kita lihat secara kelihatan gitu ya, gambar lesi kulit. Nah, gimana nih kalau misalnya ternyata lesinya di muka? Nah, kita bisa kelihatan. Tapi kalau di area lain, nah kita dengan mudah bisa melakukan pemeriksaan kulit sendiri. Kalau dulu kita kenal dengan namanya sakuri.
Sakuri ya dokter. Periksa kulit Periksa sendiri. Kulit sendiri. Deteksi dini ya berarti Deteksi ya dokter dini, ya. Jadi nanti dengan simpel sekali dengan menggunakan kaca besar ya, kaca yang bisa mengcover seluruh badan kita. Kemudian kita di kamar mandi lah, nanti akan terbuka nih areanya ya. Bisa ya dokter ya. Nanti akan diperagakan oleh dokter Arum. Oke, baik. Ada tim peraganya ya. Ini ada dokter cantik, boleh silakan masuk. Tim peraga kita. Tim peraga. Silakan ambil posisi. Bersiap Bersiap lihat kamera. Lihat kamera dan jadi nanti ini kita lihat bahwa anggap saja di depannya ada kamera ya. Dokter Arum agak maju sedikit biar nggak gitu baik. ya. Jadi pertama kita melihat dari bagian depan seluruhan tubuh kita, kemudian belakang ya, bagian belakang, samping, kemudian bagian belakang. Bagian belakang tubuh kita itu kita lihat ya, kan ada kaca nih jadi bisa kelihatan gitu ya. Nah terus yang kedua kita lihat lipat sikunya ya, dengan menggunakan lipat siku, angkat ke atas sedikit, kemudian kita lihat bagian lengan atas ya, lengan atas sampai lengan bawah, bagian luar dan bagian dalam, arah ketiak, terus sampai ke telapak tangan dan punggung tangan. Jadi dilihat dengan menggunakan kaca ada nggak sih sesuatu gitu ya. Kemudian yang ketiga untuk area bawah. Jadi kita biasanya lututnya agak ditekuk, kemudian kita lihat dari tungkai atas ya, tungkai atas, tungkai bawah, bagian depan dan belakang sampai telapak kaki dan punggung kaki. Bisa menggunakan juga bantuan dari kaca kecil. Kaca gitu kecil ya, bisa ya dokter. Kemudian juga selanjutnya area kepala. Ya, di area kepala kita lihat bagian antara rambut-rambut ya, rambut depan, belakang leher dengan bantuan kaca kecil. Nih ya, jadi arahnya tetap ke depan. Nah, kemudian nanti yang terakhir adalah arah punggung bawah dan area bokong. Nah, nanti kita akan terlihat tuh ada nggak sih bentuk atau warna yang sesuai dengan lesi kulit tadi yang kita curiga kemungkinan ada nggak, yang tadinya nggak ada kok ada gitu. Oke, baik ya. Demikian. Sudah selesai peragaannya? Oh sudah. Oke, baik. Terima kasih Dokter Arum. Nanti bisa ditayangkan juga gambarnya supaya. Terima kasih Dokter Arum. Ya, terima kasih Dokter Arum. Jadi supaya pemirsa juga bisa lihat caranya. Oke, baik. Nah, berarti ini Sakuri tadi ya dokter ya, periksa kulit sendiri. Oke, ini tadi yang menggunakan cermin besar di depan, dan ini untuk yang tekuk siku ya dokter ya. Kita lihat bagian belakang ya, bagian area ketiak. Kemudian yang ketiga dengan posisi agak duduk kita bisa lihat ya bawah gitu ya sampai ke telapak kaki. Yang keempat itu area kepala leher, dan yang kelima itu area punggung dan area bokong ke bawah dengan bantuan cermin. Ya. Oke, baik. Ini kayak kalau kita periksa untuk kanker payudara namanya. Saya juga lupa ini dokter. Sadari. Ya, periksa payudara sendiri. Jadi kalau kulit juga punya dong gitu ya. Iya ya dok. Untuk kulit sendiri pun memang ada. Punya sendiri ya, Sakuri, periksa kulit sendiri ya. Bukan saku ya, bukan periksa saku. Iya, ya. periksa saku sendiri itu dokter. Baik, jadi memang ada beberapa yang memang kita bisa lakukan sendiri di rumah ya dokter ya. Untuk melakukan pemeriksaan yang tadi sudah, apakah ada ciri-ciri atau gejala-gejala yang tadi sudah disampaikan ya dokter ya. Baik, dokter nanti kita akan lanjutkan kembali dokter, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666 atau di 364111. Baik, kami akan kembali tetap di Jendela.
p.m. when your heart beats like a drum, beating louder with nowhere to guard it. When it all seems like it's wrong, sing along to Elton John and to that feeling we're just getting started. When the nights get colder and the rhythm's got you falling behind, Just dream about that moment when you look yourself right in the eye. then you say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's make a place and live just like we're going, rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, just when we fall we know how to dance. Don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. There's always something that's standing in the way, but if you don't let it phase you, you know just how to break, just get that right. Oh yeah, cause there's no looking back. There ain't no one to prove we don't got this on lock. Yeah, the wait is over, but time is not, so let's do it right. Yeah, we'll keep going and stay up until we see the sun rise. And we say, I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and leave just like we're golden and rolling like we're dancing fools. We don't need to worry, cause where we from we know how to live. don't need to talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to dance. Well, let me show you that we can keep the fire alive. Cause it's not over till the summer, say one more time. I wanna dance, the music's got me going, and nothing that can stop how we move. Yeah, let's break our plans and live just like we're golden and rolling like we're dancing fools. Like you're dancing fool. We don't need to worry, 'cause when we fall we know how to let go. Talk the talk, just walk the walk tonight. Cause we don't need permission to dance. We don't need permission to I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. Yeah, I look good in my Versace dress. But I'm hotter when my morning hair is a mess. Cause even with my hoodie on, bet I made you look. I made you look. I could have my Gucci on. I could wear my Louis Vuitton. But even with nothing on, bet I made you look. I made you look. I'll make you double take soon as I walk away. Call up your Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke.
Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Lahir dari energi. Ayo Manca bisa dulur galo-galo, cobakan minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Usada Bali, waras herba. Menikmati waktu istirahat Anda dengan berita-berita ringan seperti tradisi, kuliner, serba-serbi, dan tempat menarik yang ada di Bumi Sriwijaya. Hanya di Cerita Sriwijaya, Jumat 19.30 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Ekspedisi kuliner Ciboy. Jadi adalah potongan ayam crispy yang dibalut dengan sambal original atau sambal juara dari ayam penyet juara. Sambal juara. Ini pokoknya untuk pemirsa di rumah yang lagi nonton sekarang. Ekspedisi kuliner ini akan selalu hadir di Sriwijaya TV dan tempat-tempat makan di Kota Palembang. Sampai berjumpa. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, kembali lagi di Jendela Pemirsa, tentunya masih bersama Dokter Yuli Kurniawati SP DVA Subspesialis DKI dari Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita ini dokter, dampak polusi udara terhadap risiko kanker kulit. Dan ini nggak kerasa di segmen terakhir ini dokter ya. Dan ini tadi ada pertanyaan ini dokter, kalau untuk yang apakah memang harus diperlukan ini dokter ya, banyak kegiatan di rumah ataupun di dalam ruangan sendiri ini dokter. Ini apakah masih perlu menggunakan sunblock, apalagi terkhususnya ini untuk anak-anak juga, ini apakah perlu ini dokter di tengah polusi udara kita saat ini? Ya, baik, ini juga pertanyaannya yang sering ditanyakan ya, kok di dalam rumah tapi tetap perlu pakai sunblock gitu ya. Tadi kan memang perlu. Jadi sinar matahari atau polutan itu kan karena partikel sangat halus bisa masuk dong ke lewat jendela gitu ya. Pantulan sinar matahari juga bisa masuk lewat jendela gitu ya. Jadi baik yang kegiatannya indoor ataupun outdoor tetap harus menggunakan sunscreen gitu ya. Tetap harus, anak-anak pun juga sebaiknya memang di atas 2 tahun sudah menggunakan sunscreen. Ada yang formulanya bisa untuk bayi dan anak-anak. Jadi jangan takut, dan itu memang diperlukan. Jadi memang walaupun kegiatannya indoor itu tetap harus menggunakan sunscreen. Ya. Baik, walaupun di luar dan di dalam ruangan memang harus tetap menggunakan sunblock ataupun sunscreen tadi ya dokter ya. Baik dokter, kembali lagi untuk ke pencegahan ini dokter, karena sedikit bagaimana cara kita bisa mencegah untuk terjadinya kanker kulit ini sendiri? Yang pertama itu adalah deteksi dini. Ya, tadi deteksi dini, kemudian tadi sudah dijelaskan cara-caranya ya, simple gitu ya. Kemudian yang kedua adalah pola hidup yang sehat. Pola hidup yang sehat termasuk jadi menghindari makanan ya, makanannya yang harus yang tentu yang sehat ya, bergizi, pola seimbang gitu ya. Jadi pola hidup sehat, yang olahraga nih, yang sekarang walaupun udara jelek ya olahraganya di dalam rumah seperti itu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan sih ya, kita kadang-kadang suka aduh males keluar gitu ya. Ternyata bisa kok olahraga di dalam gitu ya, tetap di dalam ruangan gitu juga diperlukan. Kemudian tadi pola hidup ya, pola hidup yang sesuai dengan Kementerian Kesehatan juga selalu menyerukan ya, pola hidup sehat, misalnya tidur 8 jam sehari, kemudian banyak minum air putih ya, minimal 2 liter, kemudian manajemen stres. Stres kita tidak bisa menghindari, tapi bagaimana kita mengelola stres itu juga mungkin bisa dipelajari pelan-pelan. Oh iya, begini caranya gitu ya. Kemudian juga harus rajin kontrol
Nah ini ya kontrol artinya gini, kalau mempunyai resiko, tadi kan sudah dijelaskan ada faktor resiko. Nah kalau kita seorang yang punya faktor resiko, sebaiknya kita rajin untuk kontrol, paling enggak deteksi dini seperti tadi ya, lihat, kemudian kalau misalnya ada kelainan kulit tuh, tahu-tahu udah sampai luka besar baru berobat, itu yang kadang-kadang lo ternyata sudah metastase atau menjalar kemana-mana. Jadi itu yang intinya adalah itu. Oke, baik. Baik, dokter, sedikit dokter untuk pesan-pesan untuk pemirsa Sriwijaya TV di rumah dokter terkait apalagi untuk polusi udara saat ini dan bagaimana juga kita untuk menghindari khususnya untuk biar tidak terkena kanker kulit ini sendiri. Boleh silakan dokter. Boleh. Jadi kalau untuk menghindari mencegah ya atau mengurangi dampak buruk dari polusi udara, tentunya kita menggunakan seperti tadi ya, menggunakan sunscreen, pelindung pakaian yang tertutup, kemudian cepat mandi kalau misalnya habis dari kegiatan di luar ya, kemudian pola makan yang baik, pola hidup yang baik, itu penting sekali. Yang kayaknya gini, kalau polutan untuk ke kulit kan memang jangka panjang ya untuk ke kanker kulitnya gitu ya. Tetapi untuk yang sekarang, untuk mengurangi iritasinya, itu juga harus diperhatikan bagaimana kita mencegahnya dengan memberikan perlindungan terhadap kulit kita. Ya, jadi mandi yang teratur gitu, kemudian gunakan sunscreen yang sudah dijelaskan tadi, kemudian jangan ikut-ikutan membuat polusi. Ikut membakar-bakar, jadi walaupun dalam skala rumah tangga ya, gitu ya, jadi harus perhatikan bagaimana cara mengelola sampah, kemudian hindari rokok nih satu lagi. Nah, asap rokok ya, asap rokok juga berpotensi untuk meningkatkan resiko kanker kulit ya. Oke, baik dokter. Ini mungkin ada sedikit informasi dokter terkait ada launching ya dokter ya? Oh iya. Tuh ini yang ditunggu-tunggu saya. Iya, betul. Sampai mendengar. Launching apa ini dokter? Ada bocoran. Jadi ada bocoran. Kita dari rumah sakit ya di Geraha Spesialis juga akan membuka suatu layanan klinik estetik terpadu. Wow. Nah, jadi ini pelayanan yang terpadu, jadi meliputi pelayanan dermatologi, dan venerologi, kelainan kulit, kelamin, kemudian estetika. Jangan lupa ya, jadi kita bisa jangan dikira rumah sakit tidak menangani kelainan kulit yang seperti ini gitu, untuk meningkatkan kualitas hidup ya gitu ya. Bukan hanya untuk wanita loh Mbak, untuk laki-laki ada juga gitu ya. Jadi perawatan facial, perawatan dengan menggunakan teknologi laser dan alat-alat yang lengkap dan canggih yang pastinya ya dokter. Kita tunggu kedatangan. Siap, nanti kita akan untuk pemirsa di rumah yang ingin datang boleh langsung nanti ke Rumah Sakit Muhammad Hussein ya dokter ya. Betul, di Geraha Spesialis ya. Jadi yang gedung yang baru yang ya pokoknya yang biru-biru deh. Pokoknya Geraha yang terbaru, gedung yang terbaru, nanti lihat saja ada estetik ya dokter ya. Betul. Baik dokter, terima kasih banyak Dr. Yuli Kurniawati SPDVA Subspesialis DKI. Dokter sudah hadir di sini dokter dan sudah berbincang-bincang, dan tentunya pemirsa di rumah, demikian dialog kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang pemirsa dapatkan karena kami menghadirkan pakar dan ahli di bidangnya. Dan jangan lupa saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Desi Narji pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
Acara ini dipersembahkan oleh